Begini pernyataan pemain naturalisasi baru timnas Cina, yaitu Sergio Soler usai tiba di Indonesia dan disambut meriah oleh supporter timnas Indonesia. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Pemain naturalisasi baru timnas Cina, yaitu Sergio Soler, sampai dibuat terkejut dengan keramahan supporter Indonesia. Bahkan Sergio Soler sampai mengakui jika supporter timnas Indonesia sangat ramah dan mengakui jika baru kali ini disambut meriah saat bertanding ke kandang lawan. Begini penjelasan lengkapnya. Jogo, eu acho que nosso pensamento tem que ser esse também, entrar em campo, dar o máximo, porque eu tenho certeza que a gente vai. Sebuah pemandangan tak biasa terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ratusan supporter timnas Indonesia tampak berkumpul, bukan untuk menyambut kedatangan skuad Garuda, melainkan untuk memberikan sambutan yang tak kalah meriah kepada rombongan timnas Cina yang baru saja tiba di Indonesia untuk melakoni leg kedua putaran ketiga, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang menjadi sorotan utama dari kedatangan skuad Cina tersebut adalah reaksi pemain naturalisasi baru timnas Cina, yaitu Sergio Soler, yang tak kuasa menyembunyikan kekaguman dan keterkejutannya atas sambutan luar biasa dari publik Indonesia. Bukan hanya kagum, pemain naturalisasi baru timnas Cina, yaitu Sergio Soler, mengaku merinding dan menyebut sambutan itu sebagai sesuatu yang belum pernah ia alami sepanjang karier sepak bolanya. Saya merinding saat keluar dari area kedatangan. Saya pikir suasana akan dingin, kaku, atau bahkan mungkin penuh tekanan, karena ini adalah laga tandang yang sangat penting. Tapi ternyata kami disambut dengan senyuman, sorakan positif, bahkan ada yang meneriakan nama saya. Itu sungguh tidak terduga dan membuat saya sangat tersentuh. Sergio Soler, gelandang berdarah Spanyol yang baru resmi memperkuat timnas Cina tahun ini, tak menampik bahwa ia sebelumnya sempat memiliki ekspektasi negatif tentang atmosfer supporter Indonesia. Sejujurnya, saya sempat dengar dari beberapa orang bahwa supporter di sini sangat fanatik, keras, dan bisa menimbulkan tekanan mental kepada pemain lawan. Tapi kenyataannya, apa yang saya alami justru sangat berbanding terbalik, kata pemain berusia 30 tahun itu. Mereka sangat sopan, ramah, dan penuh semangat. Bahkan sebelum kami menyentuh bola sekalipun, mereka sudah membuat kami merasa dihormati. Lebih lanjut, Soler menambahkan bahwa atmosfer yang ia rasakan ini merupakan sesuatu yang langka di dunia sepak bola modern, di mana fanatisme kadang membuat tim lawan merasa tidak aman bahkan sebelum pertandingan dimulai. Saya sudah bermain di banyak tempat, tapi ini pertama kalinya saya disambut hangat oleh pendukung lawan. Dan bukan hanya saya, semua pemain di tim kami merasakan hal yang sama. Bahkan beberapa rekan saya sempat berhenti sejenak di bandara untuk menyapa dan berterima kasih. Ini momen yang kami tidak akan lupakan. Sambutan hangat tersebut tidak hanya meninggalkan kesan personal bagi Sergio Soler tersebut, tapi juga membuka perspektif baru soal hubungan antara pemain dan supporter lintas negara. Dalam dunia sepak bola yang seringkali dibumbui rivalitas tajam dan bahkan permusuhan, gesture dari supporter Indonesia menjadi semacam angin segar yang langka dan menyentuh. Kadang orang berpikir supporter hanya akan bersorak untuk tim mereka sendiri dan menghujat tim lawan. Tapi apa yang saya lihat di sini benar-benar berbeda. Mereka menyambut kami seolah-olah kami bagian dari keluarga besar sepak bola Asia. Ini adalah sesuatu yang sangat positif dan layak dicontoh di tempat lain. Sergio Soler bahkan mengaku bahwa momen ini membuatnya semakin menghargai nilai sportivitas dalam sepak bola. Ia menyebut sambutan dari supporter Indonesia sebagai salah satu pengalaman emosional terbaiknya sebagai pesepak bola profesional. Saya ingin bilang dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih Indonesia. Apa yang kalian tunjukkan kepada kami hari ini adalah wajah indah dari sepak bola. Kalian membuat saya merasa diterima, meskipun saya datang sebagai lawan.
Sementara itu, di media sosial, banyak supporter timnas Indonesia yang merasa bangga bisa memberikan kesan positif kepada tamu dari negeri tirai bambu tersebut. Tagar Respect for China sempat menjadi trending di Twitter dengan banyak pengguna membagikan momen kedatangan timnas China dan reaksi positif dari para pemain, termasuk Sergio Soler. Meski merasa terharu dan disambut dengan baik, Sergio Soler menegaskan bahwa dirinya tetap akan tampil total bersama timnas China di pertandingan nanti. Ia menyebut laga melawan Indonesia tetap akan menjadi laga yang sulit dan penuh gengsi, tapi setidaknya nuansa persaudaraan yang ia rasakan sejak tiba akan menambah motivasinya untuk menunjukkan permainan terbaik. Saya akan berjuang untuk negara yang saya bela. Tapi, saya juga akan membawa semangat sportivitas tinggi karena saya tahu saya bermain di hadapan supporter yang tahu bagaimana menghormati lawan. Itu membuat pertandingan ini terasa lebih spesial. Pertandingan leg kedua antara timnas Indonesia dan China dipastikan akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, sambutan hangat dari publik Indonesia membuktikan bahwa meski rivalitas tinggi terjadi di atas lapangan, persahabatan dan sikap saling menghormati tetap bisa tumbuh di luar arena. Bagi Sergio Soler, pengalaman ini bukan hanya tentang pertandingan, melainkan tentang sebuah pelajaran berharga dari Indonesia. Ia pun berjanji akan bermain dengan penuh semangat dan sportivitas, serta tetap menghormati supporter yang telah membuatnya merasa di rumah meski tengah bertanding di kandang lawan. Terima kasih Indonesia, kalian membuat saya merasa diterima, tutup Soler sambil tersenyum. Berita kedua, begini pernyataan media Vietnam yaitu The Tao yang iri dan ngamuk-ngamuk usai ranking FIFA Timnas Indonesia naik drastis meskipun Timnas Indonesia belum melakoni pertandingan versus China di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Aroma persaingan di zona Asia kian memanas jelang laga besar antara Timnas Indonesia kontra China pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, bukan dari kubu lawan langsung, sorotan tajam justru datang dari negeri tetangga, Vietnam. Media olahraga ternama Vietnam, yaitu The Tao, meluapkan amarahnya dalam laporan pedas yang menyebut bahwa timnas Indonesia terlalu banyak diuntungkan oleh berbagai faktor menjelang duel penting kontra China. Tak tanggung-tanggung, media tersebut bahkan menyebut bahwa Indonesia berpotensi meraih kemenangan mudah dan langsung melenggang ke babak keempat kualifikasi. Bahkan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Pernyataan yang tentu mengejutkan, tetapi juga menunjukkan adanya kekesalan dan kecemburuan mendalam dari negeri yang dulu sering disebut sebagai Raja Sepak Bola Asia Tenggara. Dalam artikel utamanya, The Tao melontarkan kritik keras yang sangat tajam terhadap apa yang mereka anggap sebagai keberuntungan terus-menerus yang mengiringi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kali ini. Mereka menyebut bahwa Indonesia tidak hanya tampil baik, tetapi juga kerap diuntungkan oleh kondisi eksternal, bahkan yang tidak berkaitan langsung dengan performa di lapangan. Belum bertanding melawan China, tapi peringkat FIFA Indonesia sudah naik. Kami tak bisa menahan rasa heran. Bagaimana bisa tim yang belum berlaga mendadak melonjak peringkatnya? Dunia seperti sedang berpihak pada mereka, tulis The Tao dalam nada yang sangat emosional. Kenaikan yang dimaksud adalah perubahan pada peringkat FIFA Indonesia yang kini menempati posisi 122 dunia, naik satu strip dari sebelumnya di peringkat 123. Yang menarik, lonjakan ini terjadi bukan karena kemenangan di lapangan, melainkan sebagai efek domino dari kekalahan Niger yang dibantai Oman 1-4 di laga persahabatan pada 20 Mei 2025. Kekalahan Niger membuat mereka kehilangan 1,67 poin, sementara Indonesia diuntungkan secara pasif dan akhirnya naik peringkat. Hal ini membuat media Vietnam merasa bahwa Indonesia mendapat keberuntungan yang bahkan tidak perlu mereka usahakan sendiri. The Tao tak berhenti sampai di situ.
Mereka juga mencatat bahwa jika Indonesia berhasil menang atas Cina pada laga penting nanti, maka tim asuhan Patrick Kluivert akan mendapatkan tambahan 15,1 poin dalam sistem ranking FIFA. Dengan itu, Indonesia bisa melompat 6 peringkat ke posisi 117 dunia, sesuatu yang dinilai sangat besar dampaknya bagi posisi politik sepak bola Indonesia di kawasan Asia. Bagi media Vietnam, peluang emas ini sangat tidak adil bila dibandingkan dengan jalan berliku yang harus dilalui Vietnam, yang kini tengah terombang-ambing dan bahkan sulit bersaing di grup kualifikasi mereka sendiri. Mereka menyebut bahwa Indonesia kini punya semua faktor pendorong, dukungan penuh supporter, pemain diaspora Eropa, pelatih kelas dunia, dan momentum yang membuat mereka bisa melaju jauh. Tim ini tidak hanya kuat, mereka juga disertai keberuntungan luar biasa. Kami bahkan melihat mereka bisa lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang jika konsistensi ini berlanjut. Sorotan dari Vietnam sebetulnya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Indonesia memang tengah menanjak. Skuad Garuda tampil jauh lebih taktis dan disiplin. Kemenangan atas Vietnam di putaran 2 dan hasil-hasil positif lainnya di kualifikasi Piala Dunia membuat Indonesia kini tak lagi hanya menjadi tim penggembira. Sebaliknya, tim ini mulai dipandang sebagai kuda hitam berbahaya di Asia, bahkan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara seperti Cina dan Korea Selatan. Sementara itu, kondisi tim lawan seperti Cina tak sepenuhnya ideal. Yang paling menarik dari laporan emosional The Tao adalah kenyataan bahwa Vietnam kini mulai merasa tertinggal oleh timnas Indonesia. Dulu, Vietnam dianggap sebagai pemimpin sepak bola di Asia Tenggara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dominasi itu mulai runtuh dan Indonesia muncul sebagai penantang yang sah. Dengan makin banyaknya pemain naturalisasi yang tampil konsisten, serta pemanfaatan pemain muda potensial dari Liga 1 dan luar negeri, skuad Garuda tampak lebih siap bersaing di level Asia. Di sisi lain, Vietnam kini menghadapi stagnasi performa dan persoalan internal di level federasi hingga pelatih. Kemarahan The Tao tak lain adalah representasi kegagalan mereka menerima kenyataan baru, bahwa kini bukan Vietnam, tapi Indonesia yang memimpin arus perubahan sepak bola ASEAN menuju panggung dunia. Kenaikan ranking FIFA dan berbagai keuntungan yang disebut oleh media Vietnam sejatinya bukan semata keberuntungan. Di baliknya ada kerja keras, pembenahan sistem, dan manajemen tim yang semakin profesional. Apakah Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Itu masih terlalu dini untuk dipastikan. Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini diperhitungkan. Dan jika Indonesia berhasil menang melawan Cina, lalu tampil mengesankan di laga pamungkas melawan Jepang, maka mimpi tampil di Amerika, Kanada, dan Meksiko bukan lagi sebatas mimpi. Dan untuk media Vietnam seperti The Tao, barangkali ini saatnya mereka menyadari era baru sepak bola ASEAN sedang dimulai dan Indonesia ada di garis terdepan.